Shalom, selamat pagi, warga Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi, Sabtu, tanggal 22 Februari, tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Kasrah J. Adrians. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal lewat Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah kepadamu, kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas berkat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Di kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus tuntun telinga kami untuk mendengar, hati serta pikiran untuk mengerti dan memahami firman ini, supaya kami boleh bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat, Yesus Kristus. Amin. Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dan di pagi hari ini saya akan memberikan tema dalam pembacaan firman kita pada pagi hari ini dengan tema karunia melayani. Keluarga Kristen Jemaat GKI yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Menurut firman Tuhan, setiap orang percaya memiliki karunia dari Roh Kudus. Salah satunya karunia melayani. Karunia melayani, bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, gereja akan bertumbuh-tumbuh. Semua karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, harusnya kita lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan kita melakukan semuanya itu dengan rajin serta dipenuhi dengan sukacita. Jadi seharusnya lah semua orang percaya melakukan karunia, melayani dengan tulus, ikhlas, rajin, dan penuh sukacita saat kita melayani. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan, bahwa bila orang percaya melakukan karunia, melayani dengan sungguh-sungguh, gereja akan bertumbuh dan nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Kebenaran firman Tuhan yang pertama, karunia melayani dipakai untuk membangun di dalamnya pelayanan. Bapak Ibu dapat menyimak dalam Alkitab, pertama Korintus 12 ayat 28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat pertama-tama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani,
untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Pembicaraan berikut terambil dari Efesus 4 ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi perpembangunan tubuh Kristus. Semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita, gerejanya, termasuk di dalamnya, karunia melayani adalah untuk membangun tubuh Kristus. Karena itu, setiap orang percaya harus melayani dengan sungguh-sungguh, supaya pembangunan tubuh Kristus bertumbuh nyata di dunia ini. Dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kebenaran firman yang kedua, karunia melayani adalah karunia tindakan, bukan sekedar kata-kata lidah semata. Pertama Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karunia melayani adalah bukan sekedar kata-kata semata atau kata-kata lidah saja, tetapi harus disertai dengan tindakan yang nyata dalam perbuatan-perbuatan, dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah yang membuat gereja bertumbuh dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karunia melayani yang dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan dalam pelayanan adalah menunjukkan iman yang hidup, bukan iman yang mati. Karena melayani adalah karunia tindakan, bukan sekedar kata-kata lidah semata. Kebenaran ketiga, karunia melayani adalah karunia yang kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Dapat kita simak dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang undang benar itu menjawab, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seseorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi saat kita melaksanakan karunia melayani terhadap mereka yang sedang mengalami masalah, sakit penyakit, kemiskinan, teraniaya, di penjara dan sebagainya, kita sesungguhnya kita sudah melakukan itu untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan semesta alam. Karena itu, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi melaksanakan atau melakukan karunia melayani. Karena semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan Yesus.
Raja di atas segala raja, Juru Selamat, Pencipta alam semesta ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, kebenaran firman-Mu baru saja kami dengar dalam siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Yang mana firman-Mu mengatakan bahwa semua karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita harus kita lakukan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan kita melakukan semuanya itu dengan rajin, serta dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih atas firman-Mu bagi kami semua. Ya Tuhan Bapa di surga, di pagi hari ini, hamba berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, samas, serta unsur-unsur pelayang yang ada di rayon. Bahkan semua yang dipercayakan bekerja di ladang Tuhan, diberkati, supaya mereka hidup dalam kesehatan, saling menopang, membantu, dalam melengkapi, dalam pelayanan. Kami berdoa bagi jemaat GKI Ebenezer, mulai dari jemaat rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan. Dan semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam aktivitas mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan jauhkan dari mereka hal-hal yang buruk. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, terlebih di tanah Papua ini, khususnya kami di Kabupaten Mimika. Tuhan berkati para pimpinan kami, agar mereka boleh bekerja dengan arif dan bijaksana. Hindari dari segala pertikaian, supaya semua boleh merasakan kedamaian dan kenyamanan dalam menjalani hidup. Ya Tuhan Bapa di surga, apa yang menjadi pergumulan kami di pagi ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.